Episode ini dibuka dengan Unang yang sedang menginterogasi Berona karena Berona telah membawa barang yang tidak seharusnya ia bawa ke sekolah. Dan di tengah percakapan tersebut terlihat Seokhun sedang menguping pembicaraan mereka. Karena Seokhun tidak bisa melihat Berona tertindas, apalagi Berona adalah wanita yang ia taksir. Akhirnya Seokhun memutuskan untuk membantu Berona. Namun tak lama Anbyol datang, memegang tangannya dan berkata, Seokhun, aku pengen ngomong. "Apa?" Kenapa kamu peduli banget sama dia, sementara aku nggak kamu peduliin? Kenapa? Coba katakan. "Karena dulu dia pernah membantuku. Dulu aku dikejar leasing Adira telat bayar motor Beat 3 bulan. Lalu dia datang dan membantuku untuk membayar motor Beatku. Dan dia juga rela untuk tidak mengkasbonkannya kepadaku. Jadi apa aku salah jika aku peduli kepadanya?" "Ya udah, awas, tangan kamu bekas koko robet bujur. Minggir." Lalu, saat berada di dalam ruangan Unang, Seokhun membela Berona dan berkata bohong kepada Unang bahwa dialah yang telah memasukkan rokok itu ke cepuk Berona. Dan akhirnya pun Berona terlepas dari masalah tersebut. Kemudian, berkat masalah anaknya tersebut, akhirnya Soryun dipanggil ke sekolah. Dan saat berbicara dengan Unang, tak lama Soryun mendapat pesan dari Yunhee bahwa ia meminta kepada Soryun pada malam hari ini saja anaknya yaitu Berona untuk tinggal bermalam bersamanya. Dan Yunhee akan memberitahu setelahnya nanti. Lalu saat malam itu, ketika Yoon Seol mendapati istrinya sedang selingkuh dengan diiringi lagu soundtrack menangis ciptaan Bunda Rosa yang di-cover oleh anak-anak KPJ, komunitas penyanyi jalanan, saat mereka akan melakukan pengencerotan, tanpa mereka sangka tiba-tiba Yoon Seol datang dan menodongkan pistol ke kepala Seojin. Seojin pun terperanjat kaget dan ketakutan, tapi Jo Dante malah menantangnya dan berkata, "Apa kau punya nyali untuk menembakku, ha? Ayo tembak." Dan tanpa disangka-sangka juga, bukannya mengakui kesalahannya, Seojin malah menjelek-jelekan dan merendahkan Yoon Seol, hingga membuat dirinya dongkol. Dan di dalam hati Yoon Seol pun berkata, Si goblok, oh si goblok, cintaku. karena sudah terlampau murka, ditembaknyalah kepala Jo Dante beserta istrinya secara membabi buta. Dan ternyata itu hanya lamunan Yoon Seol saja. Karena Yoon Seol tahu jika melakukan hal tersebut, film akan berakhir karena matinya pemeran antagonis. Dan tim Lalajo Film tidak bisa merangkum film ini lagi untuk menghibur para penonton. Karena Yoon Seol tahu si Jack Stephen Austin ini adalah pengangguran tanpa tanda jasa. Dan dengan berat hati, Yoon Seol pun pergi meninggalkan dan membiarkan mereka yang tengah asik memproduksi anak tuyul. Walaupun di dalam hati Yoon Seol pun berkata, Si goblok, oh si goblok. Dan di tengah perjalanan Yoon Seol menghentikan mobil dan keluar dari mobilnya menuju ke arah pohon untuk meluapkan emosi dan kekesalannya atas apa yang telah ia putuskan saat itu bahwa ia lebih memilih Seojin dibanding Yunhee. Ia memukul pohon tersebut sampai tangannya terluka. Sementara itu, Yunhee yang sedang tengah menunggu kedatangan Yoon Seol, tak lama bel pun berbunyi dan saat pintu dibuka, Yunhee kaget dan khawatir melihat wajah kusut Yoon Seol beserta tangannya yang terluka. Kemudian Yunhee mengobati tangannya dan mengajaknya minum. Setelah itu, Yoon Seol bertanya kepada Yunhee, "Berona kemana?" Nah guys, khususnya untuk para kaum hawa nih, ada pelajaran yang bisa kita petik di sini. Saya akan membeberkan rahasia kaum Adam, bahwasannya ketika di rumah kalian sedang berpacaran, para lelaki akan melihat situasi, kondisi, toleransi, pandangan, dan jangkauan jika disingkat menjadi panjang. Dan saat ketika si doi menanyakan kepada kamu mengenai keberadaan adek, kakak, papa, mama, nenek, kakek, uyut, bau, jangka waring, gantung siwur pada kemana, bila doi sudah bertanya seperti itu, kamu harus hati-hati. Gak percaya? Lihat potongan cuplikan berikut dan renungkan sendiri. 로나는? 뿅이 집에 오늘 거기서 자고 온대.
Esoknya, Yoon Seol berencana mengajukan gugatan cerai setelah mengetahui istrinya selingkuh dengan Jo Dan-tae. Namun hal itu ditolak Seo Jin, dan saat keduanya bertengkar hebat, Seo Jin melihat pesan masuk dari Yoon Hee di ponsel suaminya. Dari pesan itu, Seo Jin mengetahui Yoon Seol telah bermalam di apartemen Yoon Hee. Hal itu membuat pertengkaran keduanya semakin memanas hingga Yoon Seol memutuskan untuk pergi dari rumah. Yoon Seol juga berencana mengatakan niatnya kepada ayahnya Seo Jin untuk bercerai dengan anaknya. Namun, Seo Jin berhasil mengagalkan niatnya tersebut. Bahkan, Seo Jin juga mengancam akan merusak karir Yoon Seol sebagai dokter jika ia tetap nekat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Seo Jin berusaha menyelamatkan rumah tangganya karena ia tidak ingin kehilangan jabatannya sebagai direktur di SMA Seni Cheonga. Namun, jika perceraian itu terjadi, maka ayahnya Seo Jin akan mengambil kembali jabatan direktur sekolah tersebut ke saudara kandungnya Seo Jin. Pertikaian di SMA Seni Cheonga juga semakin pelik. Han Byul makin membenci Baerona setelah mengetahui Seok Hun mulai menyukai Baerona. Di sisi lain, Lee Kyu-jin mengumpulkan para warga eksekutif di penthouse karena Lee Kyu-jin menerima laporan tentang penghuni baru, yaitu Yoon Hee telah mencemari kelas dan martabat mereka, sehingga mereka akan mengadakan pemungutan suara terkait pengusirannya jika setuju, checklist setuju, jika tidak, checklist menentang. Namun, secara mengejutkan, hasil voting itu justru menunjukkan bahwa Yoon Hee masih berhak untuk tinggal di penthouse. Dan pada suatu hari, tidak lama saat kejadian Min Sola tewas, Lee Kyu-jin melihat HP yang diambil oleh asisten rumah tangganya. Dan asisten rumah tangganya itu menitipkan HP tersebut ke front office. Lalu Lee Kyu-jin datang dan meminta HP itu. Ketika dicek, terdapat foto Min Sola. Karena HP-nya di password, ia pergi menuju tukang programmer yang bisa meretas password tersebut sehingga Lee Kyu-jin bisa melihat isi dari HP itu. Dan tanpa ia sangka, ternyata di dalam HP tersebut terdapat adegan pengencerotan antara Jo Dan-tae dan Seo Jin. Dan ia pun berencana menggunakan ponsel itu untuk mengancam Jo Dan-tae di saat yang tepat di masa mendatang. Scene berpindah kepada Go Ho-dong. Ketika itu pada malam hari, ia sedang membuka isi rekaman percakapan antara Min Sola dengan dirinya. Di dalam rekaman itu, Min Sola mengatakan, 오빠, 우리 엄마 찾아준다고 했지? 이제 와서 엄마를 왜 찾아? 널 버린 사람인데. 확인해볼 게 있어서. 엄마가 어떻게 사나? 어떻게 살았으면 좋겠는데. 엄마도 나처럼 불행하게 살았으면 좋겠어. 엄마도 나처럼 불행하게 살았으면 좋겠어. 김소연 씨, 이렇게 행복하면 곤란하죠. dan dari kata-kata tersebut, ia mengusik kehidupan Soryun. Padahal masih cantik Soryun juga adalah korban, guys. Jadi makin rumit konfliknya. Ya udahlah, episode 11 pun berakhir. 둘러대지 말고 제대로 말하세요. 무슨 말이 하고 싶은 거예요, 지금? 가식 좀 그만 떨라고요, 아줌마. 그쪽 딸은 따로 있잖아. 설아 어머니.